kami hormati, acara selanjutnya sambutan Paduka Yang Mulia Wali Nanggro kepada Bapak Malik Mahmud Haidar, kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati Pak Pangdam, Pak Kapolda dan jajarannya. Yang saya hormati juga kepada mu'alim kita, bagaimana dan ketua daripada DPRA kita, Dahlan Zainuddin. Hormat saya kepada Bupati Aceh Utara, Nikmat. Dan hormat saya kepada semua jajaran daripada pemerintah Kabupaten Aceh Utara, tengku-tengku, tokoh masyarakat, dan tokoh adat, dan hadirin hadirat yang berada di tempat yang indah ini. Alhamdulillah, saya dengan tidak sengaja, tidak terduga, di dalam menyambut hari 15 tahun perdamaian Aceh, MOU Helsinki, saya diajak oleh Pak Kapolda naik helikopter ke kampung ini. Kampung ini memang saya tidak pernah datang, dan menurut kabarnya jauhnya kira 30 batu daripada kota yang terdekat. Saya melihat kampung ini memang indah sekali, aman, damai, dan suasananya luar biasa, lain daripada keadaan di kota. Dan saya diberitahu juga Pak Pangdam ada memberi kerjasama dengan bantuan ke rumah-rumah wakaf, rumah-rumah yang tidak layak dihuni. Terima kasih banyak, Pangdam. Dan saya harap kerjasamanya begini dapat diteruskan bukan hanya di daerah ini, mungkin di seluruh daerah Aceh yang membutuhkannya. Karena Aceh alamnya memang kaya, tetapi keadaan ekonomi kita masih terpuruk ke bawah. Ini yang perlu oleh pemerintah daerah, pemerintah kabupaten, bupati, wali kotanya, dan semuanya harus memerhatikan bagaimana caranya ekonomi kita dapat kita bangkitkan kembali. Seperti mana yang kita tahu bahwa hari ini adalah bertepatan dengan 15 tahun MOU Helsinki. Memang di benak orang Aceh banyak pertanyaannya sebenarnya. Apakah semua apa yang telah disepakati di MOU Helsinki itu di pilihan dia sudah selesai atau terlaksana? Ya, memang masih ada lagi beberapa butir yang belum selesai. Tetapi bagi saya yang menandatangani kesepakatan perdamaian antara GAM dan juga pihak RI, saya tetap memperjuangkannya. Setiap masa, setiap ada kesempatan, saya kalau ke Jakarta, saya bertemu dengan petinggi-petinggi Indonesia. Antara lain, kalau sebelum Pak Jokowi, saya sering bertemu dengan Pak Yusuf Kala, Pak Presiden,
membicarakan masalah Aceh dan masalah apa yang belum diselesaikan oleh Buya Siki. Saya melihat bahwa keadaannya memang kadang-kadang kita merasa kecewa. Tetapi saya merhatikan juga oleh pemerintah pusat juga ada masalahnya sendiri. Karena ada juga pihak-pihak, segelintir pihak-pihak yang tidak senang dengan kita atau perdamaian masih mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang seharusnya diambil oleh pemerintah pusat terhadap Aceh. Ini yang berlaku. Namun demikian, kalau saudara lihat hari ini hubungan kami dengan TNI dan juga Kapolri cukup rapat. Kemarin saya sudah bicara juga di Kodam, karena kita mengadakan sesi pendapat daripada mantan GAM termasuk Muzakir Manap dan juga beberapa tokoh-tokoh masyarakat mengenai Buya Siki. Di situ saya menyatakan kepada Pak Panglima dan Pak Kapolda bahwa Anda adalah perwakilan pemerintah yang ada di Aceh ini. Anda lebih mengerti bagaimana pikiran dan sanubari perasaan orang Aceh. Orang Aceh ini memang ingin suatu kedamaian yang menyeluruh dan dipenuhi segala apa yang telah dijanjikan. Dan saya harap kepada Pak Kapolda dan Pak Panglima supaya membawa aspirasi masyarakat Aceh ini ke pusat. Sama-sama kita berjuangkan. Beliau mengatakan dengan saya bahwa beliau akan tetap memperjuangkan. Karena beliau keduanya adalah lebih rapat dengan masyarakat Aceh. Seperti apa yang terjadi di sini. Jadi kitanya orang Aceh kita takut cara yang kata ugat but. Kitanya kamu perang ni pelusut. Apa selesai di dunia? Berpeluh bangsa asing roh di dalam selesai masalah Aceh. Dan macam kejadian di Aceh, perkara selesai atau go selesai bina dalam bantuan pihak di luar negara. Jadi kitanya baik guna dalam hanya. Dan memang lumrah dalam segala persoalan memang nak kendala lagi. Tetapi bagi kita yang orang Aceh, kita harus tetap bersabar, kita tetap bersatu, dan kita tetap menuntut hak-hak kita. Sebagaimana telah dijanjikan. Ini adalah saya punya pendirian dan saya percaya Anda sebagai orang Aceh pendiriannya sama juga. Dan kita tetap sama-sama akan memperjuangkan hak-hak kita di dalam MOU yang belum selesai itu saya diselesaikan dengan segera. Sebenarnya pada bulan Disember yang lalu saya dengan Mu'alim dan beberapa panglima GAM kembali atas nama GAM saya sudah bertemu dengan Pak Presiden di istananya dan saya telah membawa segala bingkisan apa yang harus diselesaikan di Aceh. Beliau telah membuat catatan dan di waktu itu beliau memerintah kepada Pak Jenderal Muldoko supaya membuat inventaris apa hal yang belum selesai dan diharapkan oleh beliau bahwa dalam masa 3 bulan sudah ada apa itu roadmap-nya atau jadwalnya, butir-butir apa yang harus kita bicarakan dalam masa 3 bulan. Tetapi yang sayangnya dengan kita tidak sangka kita sudah dilanda oleh penyakit COVID. Di Jakarta juga
oleh pemerintah, sama Pak Presiden terlalu sibuk, dan mungkin oleh karena itu masalah Aceh ini belum dapat kita lanjutkan. Dan saya berdoa kepada Allah, mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan penyakit ini akan segera sembuh dan nanti kita akan terus memperjuangkan supaya apa yang belum selesai diselesaikan. Selain daripada itu, saya menyambung apa yang dikatakan oleh Pak Aimah tadi, masalah penyakit. Penyakit konflik ini, virus konflik ini memang cukup luar biasa. Dia suatu virus yang kita tidak kelihatan adanya, tapi dia ada dan dia terus berkembang. Dan dia dapat melawan apa kepada manusia di zaman ini. Sekarang dunia, bukan hanya di Indonesia, di Aceh, tetapi dunia barat yang hebat seperti Amerika dalam keadaan yang ucap-ucap mereka kena diserang oleh penyakit COVID. Kematiannya saja paling kurang dalam 1 minit 1 orang, lebih 1.600 sekian orang Amerika sudah meninggal, 5.000 yang sudah terkena COVID. Dan kalau ke seluruh dunia sudah hampir 1 juta yang sudah kena. Yang kita khawatirkan adalah di Aceh. Di Aceh ini kalau kira-kira 2 bulan yang lalu angka kematian hanya 3 orang. Cukup bagus. Tetapi sekarang angkanya sudah melebihi. Sudah berapa sekarang? Ya? 26 sekarang yang meninggal. Yang terkena juga sudah berapa? Ratusan ya? Ratusan. 800 kan. Dan ini di seluruh Aceh sekarang sudah kejadian. Sedangkan vaksinnya belum ditemui dan belum ada yang efektif. Bagi kita adalah apa yang kita dapat lakukan hanya menghindari, ya, dengan kita ikut protokol kesehatan seperti mana yang telah diungkapkan oleh Pak Rima tadi. Ya, saya harap masyarakat Aceh ikutlah protokol kesehatan yang telah diatur oleh pemerintah. Jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, dan makan makanan yang sehat. Ya, saya juga kadang-kadang saya agak merasa resah sekali. Umpamanya pada waktu Hari Raya Tempoh Hari, ada yang datang di Maligo 50 orang. Kalau yang ada pakai masker mungkin ada 10 orang saja. Yang lain semuanya datang menjabat tangan, malah peluk sama saya. Jadi bagaimana? Itu kebiasaan kita. Tetapi dalam saat itu saya payah menolak. Saya bilang jangan begini. Ini kita harus rubah sikap kita sekarang. Ini kejadian. Begitu juga saya pergi ada beberapa tempat di Aceh, malahan di tempat Cik Mas waktu musibahnya, ramai sekali orang. Saya pergi di Subulus Salam, baru-baru ini juga di Melabo. Demikian juga, orang Aceh seolah-olah tidak ada kejadian apa-apa. Biasa-biasa saja. Jadi ini sikap-sikap yang begini harus kita rubah. Karena obatnya belum dapat lagi. Hanya yang dapat kita adalah menghindarinya dengan mengikuti protokol kesehatan. Jadi saya pesan pada saudara-saudara sekalian yang ada di sini malah di Seluruh Aceh, ikutlah protokol kesehatan yang telah diatur oleh pemerintah. Akhir kalam, saya ucapkan terima kasih di atas sambutan saudara-saudara sekalian, dan mudah-mudahan semua apa yang telah dibantu oleh pihak Kodam dapat dimanfaati oleh masyarakat kita di sini. Dan mudah-mudahan kita semuanya diridai Allah, diselamatkan Allah,
dan apa saja yang kita inginkan, mudah-mudahan Allah akan menyampaikannya. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kata sambutan Paduka Yang Mulia Wali Nangro.